Terdakwa penggunaan ijazah palsu dalam rekrutmen CPNS Kota Tanjung Balai Ta 2018, dituntut 5 tahun penjara. Majalah Ceoit, Tanjung Balai. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan persidangan lanjutan atas nama terdakwa Margareta Octavia Gultom terhadap perkara tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan ijazah palsu dalam rekrutmen penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan Pemkot Tanjung Balai tahun anggaran Ta 2018 dengan agenda persidangan pembacaan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Agung Nugraha SH dan Andi Sinuraya SH, Kamis pekan lalu tanggal 24 Oktober tahun 2024. Jalannya persidangan ini dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim Sulhanuddin SHMH ini. JPU pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai membacakan surat tuntutan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Margareta Octavia Gultom yang pada pokoknya berisikan dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1, Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana termuat di dalam dakwaan primair penuntut umum. JPU minta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Margareta Octavia Gultom dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selanjutnya menyatakan terdakwa Margareta Octavia Gultom tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti dikarenakan sudah membayar keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp278.192.948. Dalam hal ini terdakwa Margareta Octavia Gultom melalui penasehat hukumnya merasa keberatan terhadap tuntutan penuntut umum tersebut dan akan mengajukan pledoi pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya yang akan disampaikan pada persidangan selanjutnya direncanakan digelar pada tanggal 31 Oktober tahun 2024. Selama perjalanan sidang perkara ini sebelumnya juga telah didengar 3 orang saksi dari Pemkot Tanjung Balai yakni Fatma Bilhaki dan Abu Hanifah yang menerangkan terkait proses rekrutmen CPNS tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD termasuk terdakwa Margareta Octavia Gultom yang juga mengikuti seleksi pada tahun tersebut diduga menggunakan ijazah palsu sebagai persyaratan pendaftarannya. Dalam sidang lanjutan perkara ini sebelumnya juga telah didengar kesaksian dari 4 orang saksi dari pihak kampus USU Medan yaitu Prof. Fahmi, Prof. Renita, Dr. In Yohanes dan Oloan Sitohang yang pada pokoknya para saksi ini menerangkan bahwa terdakwa Margareta Octavia Gultom pernah kuliah di USU namun tidak pernah menyelesaikan studinya, drop out, dan saksi Yohanes tidak membenarkan tanda tangan yang tertera di ijazah terdakwa Margareta Octavia Gultom dan tidak pernah menjadi dekan Fakultas Teknik USU pada tahun 2015. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Yuliati Ningsi SHMH melalui Kasih Intelijen Andi Saputra Sitepu SH saat dikonfirmasi di kantornya belum lama ini mengatakan akan tetap berupaya mencari pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pemalsuan dan juga pihak yang ikut membantu untuk meloloskan Margareta Octavia Gultom pada tahun 2018, karena akibat perbuatannya tersebut negara dan Pemkot Tanjung Balai khususnya telah dirugikan karena telah memberikan gaji kepada orang yang tidak berhak sebesar Rp278.192.948 SEDK. Tanjung Balai, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Pembuat berita, Sadikun.